Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidz Nur Wahyu dengan NIM 158. Di sini saya akan membacakan puisi hasil karya saya sendiri yang berjudul Diriku di Kala Senja. Kala itu mentari di ujung barat, membiaskan kirana jingga, lembayung memeluk malam. Kutuliskan secarik aksara, terangkai dalam kalimat tanya. Diriku ini terus bergumam, akankah diriku ini seperti senja yang terus tenggelam dan hanyut dalam lara. Baik, dari puisi yang saya perangkai atau yang saya susun tadi melalui beberapa proses. Yang pertama, teknik dalam pembuatan puisi. Nah, dalam teknik pembuatan puisi saya awali dengan imajinasi atau inspirasi saya dengan cara melihat atau mengamati lingkungan sekitar. Dengan demikian saya bisa mengungkapkan beberapa kata atau diksi melalui suasana-suasana kala itu. Nah, kemudian teknik selanjutnya saya menggunakan teknik gaya bahasa. Teknik gaya bahasa yang saya gunakan dalam puisi ini yang pertama, teknik metafora. Teknik metafora ini berkaitan dengan yang saya sampaikan sebelumnya, yakni mengenai imajinasi atau kreativitas saya dalam mengungkapkan diksi atau rangkaian kalimat atau setiap baris dalam puisi. Kemudian gaya bahasa selanjutnya yang saya pakai adalah gaya bahasa simbolisme. Ini dapat saya buktikan melalui beberapa kata, yakni mentari menunjukkan matahari, dan di ufuk barat itu menunjukkan mentari yang sedang mau tenggelam atau sedang mendekati waktu malam. Kemudian ada kata atau diksi yang berbunyi lembayung memeluk malam. Nah, lembayung memeluk malam itu ya berkaitan juga dengan mentari di ufuk barat. Lembayung memeluk malam itu seperti proses matahari tenggelam. Kemudian teknik penulisan puisi yang saya pakai selanjutnya yakni teknik rima. Tapi dalam teknik rima ini saya tidak menggunakan rima yang berurutan. Saya cenderung menggunakan rima yang dibilang acak-acakan, karena dalam akhir atau setiap baris puisi yang saya ungkapkan tidak mencerminkan keberuntutan. Mungkin itu teknik yang saya pakai. Kemudian proses kreatif dari puisi yang saya bacakan dimulai ketika saya duduk di taman kota, tepatnya di samping Kali PP Tirtonadi. Kala itu sore dengan langit jingganya menambah suasana syahdu. Nah, dari suasana syahdu itu saya kemudian menuliskan beberapa baris. Beberapa baris itu dapat saya buktikan pada baris kedua dan ketiga.
yang berbunyi membiaskan kirana jingga dan lembayung memeluk malam. Dari suasana tersebut saya kemudian termenung, gimana ya akan diriku ini kok sama seperti senja. Saya ibaratkan diriku ini akankah seperti senja. Nah, ini saya juga tuliskan pada baris yang berbunyi, akankah diriku seperti senja ini. Kalimat tanya tersebut menggambarkan kebimbangan saya. Apakah saya nantinya akan mengulangi pengalaman pahit yang pernah saya alami, kemudian membuat saya hanyut pada kenangan yang terus hanyut pada kenangan masa lalu yang pahit dan penuh lara tersebut. Nah, dari puisi ini saya terinspirasi ya dengan puisi terdahulu atau sastrawan sebelumnya, yakni sastrawan Sapardi Djoko Darmono. Nah, pada puisi Sapardi Djoko Darmono tuliskan beberapa baris yang singkat dan menurut saya padat isinya. Kemudian dari puisi Djoko Darmono tersebut juga terdapat repetisi kata yang menurut saya unik, karena dari repetisi kata tersebut dapat menambahkan estetika diksi. Nah, dari yang saya sebutkan tadi kan terdapat repetisi kata yang menambah estetika dalam penulisan puisi. Nah, itu termasuk salah satu kendala atau kesulitan saya dalam mengungkapkan makna puisi dengan cara merepetisi kata, atau seenggaknya sesimpelnya kayak saya gimana saya membuat puisi seperti Djoko Darmono dengan kata-kata tersebut. Nah, begitu kesulitan yang saya alami. Sekian, saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.